Oi, Bi. Hei, Bud. Iya. Ngopi nih, Bud. Ngopi nih. Ngopi nih. Soalnya aku emang nemokno masalahnya, Bi. Masalah nih? Iya. Kayak mau orang sampai lo masalahnya. Ya saya kan masalah itu nih. Iya. Jadi ki aku kan coba ya. Scroll saya tak duwe ya. Iya. Aku Neng endi? mangi ya baru mulai kok kopi ini mang kan. Ah, Ya aku yang balik nih kan. iya. Nyambung wifi ini kopi ini. Pemirsa, Oh, iya. tiket masuk Candi Borobudur yang berada di kawasan Magelang, Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Wisatawan piro ya? yang akan berkunjung ke Candi Borobudur juga wajib menggunakan jasa pemandu wisata warga lokal. Ngono jo. Munggah, Cok. Munggah. Oh. Ning sing marai masalah lagi apa yo? Piye? Video-video sing diupload tentang iki tentang Iya. Candi Borobudur sini Magelang iki. Iya. Ngarepnya ditambah kata viral tuh. Ya. Itu strategi untuk meningkatkan viewer. Kan anjing gitu. Masa lagi ono penertiban ya. Ya. Lagi ono penataan tentang artefak sejarah kebudayaan. Restorasi kemarin ya. Urung-urung wis muncul kata-kata viral nih. Iya. Ya nek ngamati yo komentator iki. Iya. Netizen kan ideologi netizen kan komentar ya. Iya. Macam-macam ya. Nah, Gitu. Ini saat turunnya ada bahas tentang netizen ya, komentar Iya. itu mau tentang Borobudur. Ini gak ngelak. iki pesan Mas ya. Wait, Es teh Mas ya. iya, tetap sama bro. V60 ala kopi ini. Lokal bread Mas ya. Lokal press. Iya Mas ya. Nah itu sing suwi ya. Dek, mau wis iso bedek, urung pesen wis diterne. Oh ngono ya. Saiki kudu ngomong sih. Heeh. Tapi gak naik tuh harga kopi di kopi ini. Oh enggak. Ya, sik plastikan. Ora apa-apa. Iki temanya tentang Borobudur. Iya. Tentang Menko. Nah, Menko. Oh Menko, iya. Pak Saya Menko. sudah menebak iya. pasti suku yang paling berdominasi di Indonesia. Menko itu nek bahasane orang Jawa itu Ki. Menko itu nanti dulu. Kui mengko. Kui mengko. Gitu ya. Jadi ada menteri nanti dulu. Iya. Nah, oke. Kalau Luar biasa ini. kalau itu orang nanti dulu. Lah apa? Kalau bisa saya sekarang ngapain nanti? Iya, kalau bisa tidak sekarang kenapa harus sekarang kan gitu kan. Wes Mas. Oke. Suwen lo Mas ya. Iya Mas ya. Orang melu jagung Mas ya. Orang melu jagung Mas ya. Repot. Oh ya mau pedes Mas ya. Kopi iki nek pemaku tuku ning Borobudur regane beda malih. Malih. Mak itu. Orang tahun pas SD orang tahu dijak rono neng. Program-program pariwisata gak ngono. Iya. Oke. Iya Oke, Mas ya. siap. Matur thank you Mas. Siap. Iya Mas ya. Aku tak nyemet rokok sih ya. Iya Mas ya. Jadi aku ki terakhir wis pernah. Tapi aku janjane wis suwe sih neng Borobudur iku. Ketika zaman SD kuwi kan dijak apa jenenge biasanya kan sekolah-sekolah wisatane neng Borobudur kan Mas ya. Yo, biasanya ngono sih. Soalnya yo memang dulu masih terjangkau dan menjadi destinasi favorit lah di kalangan apa jenenge kuwi sekolah-sekolah. Selain menjadi destinasi wisata kan ada nilai sejarahnya yang bisa dipelajari ngono Mas. Maksudnya iki ada anak-anak kecil itu kan. Iya, Perlu langsung tahu tentang sejarah Borobudur. benar. Karena Emang bagian dari diceritakan? warisan. Oh ya, Diceritakan. diceritakan Mas ya. Kleru memang di berbagai sumber ya wis dijelaskan Mas ya. Borobudur kuwi iki peninggalan zaman dinasti Sailendra. Itu sekitar 800 Masehi lah. Dan waktu itu harganya piro tiket itu? Lek dulu saya ingatku 20.000 Mas ya. 20.000 terus setahun sadurunge munggah iki kan 50. Lah 50 iki ukuranku kan wis lumayan dhuwur Mas. Itu harga pelajar. Harga umum Mas ya. Umum. Harga umum. Kalau harga pelajar aku gak ngerti saiki. Nah, lagi-lagi ya, Iya. iki mergo aku mau browsing. Iya. Dadi aku nemokno masalah iki. Iya. Gak ngerti iki para netizen iki nek menurutku salah paham sih iki. Iya, perlu diluruskan. Heeh. Iya. Kita luruskan dengan sesuatu yang bengkok. Kok lek malah sesat piye Mas? Itu kan urusan masing-masing. Iya. Tapi ngene lho, sing tak baca iku iki dalam satu sumber yang sama. Dari salah satu media ya, komando pasukan khusus ya Ya. atau Kompas ya. Bukan ya?
Itu Kopassus. Sorry. Ini klarifikasi ya. Aja mulai tere, Mas. Kompas itu bukan komando pasukan khusus, Iya. tapi ya Kompas gitu. Iya. Salah satu media publikasi yang dianggap kredibel, Iya. yang sering kali menjadi viral gitu ya. Iya. Nah, pertama itu ning YouTube mau saka Kompas saka di salah satu TV itu dengan rujukan Kompas juga, judulnya apa? Ya, judulnya itu harga tiket masuk Candi Borobudur naik Iya. 750.000 per orang untuk turis lokal. Fantastis. Untuk turis yang enggak lokal Mancanegara. ya, mancanegara itu 100 US dollar. Nah, atau senilai 1,4 juta. Jadi rupiah sih orang muda. Enggak, soalnya aku bahas masalah sing viral-viral ini kok nek di kurs ini kok panggah 1,4 jutaan dulu. Mbok sekali-kali kayak munggah ning 1,9 kan gitu kan. Engko dibahas ning segmen selanjutnya, Mas. Iya. Itu bahas masalah itu ya. Penting itu, Kurs Mas. dolar. Iya. Dan juga harga jual emas. Iya. Nah, tapi dalam satu sumber yang sama juga itu bahas gini. Tak baca nih ya, dan Iya. teman-teman gue tinggal Iya. memvalidasi. Iya. Jadi judulnya bukan tiket masuk Candi Borobudur. Iya. Ini harga yang naik ya. Jadi 750.000. Nek kita detail ya, khususnya para netizen itu, yang naik itu adalah biaya untuk naik Borobudur. Iya. Masuknya tetap sama, harga tetap normal. Munggah ning candi kuwi to, Mas. Munggah ning candi kuwi untuk foto selfie, Iya. untuk foto riwayat misalkan kan. Itu yang naik itu dengan tujuan untuk membatasi jumlah orang yang petang keringan. Petang keringan. Tapi kita nggak apa-apa, misalkan kita pengen ngopi ya, Heeh. pesan kopi ini di kopi ini, kita ke Borobudur, kita bayar 750.000, terus kita ngopi di sana, di atas Candi Borobudur. Selak dadi jeli, Mas. Tapi kan aduh, lah itu menurutmu yang jadi problem ini media nih, Iya. sing publikasi, sing gawe judul-judul ini, apa karena emang netizen ini emang seneng sing karo-karo? Sing pertama ki memang budaya literasi netizen untuk netizen. Budaya literasi kita kan masih rendah, Mas ya. Ya, Artinya apa jenenge kuwi terlalu reaktif ketika ndelok berita iku apa nih dibumboni kata viral. Nah, iku langsung reaksioner. itu nyalane media gitu. Iki netizen sih. Oh oke, Jadi budaya netizen. Nah, karena media membaca peluang dan membaca psikologi dan karakter netizen kita seperti itu, ya. akhirnya yo media dadi ngono kuwi, framing, terus apa jenenge kuwi? Sesuatu sing kira-kira iku di apa jenenge kuwi? Netizen tertarik ya wis. Ya dihidangkan semacam itu. Oke. Nah, dadi ya tapi konteks permasalahannya selain kuwi ya kuwi mau terkait dengan alasan-alasan nyapa kok iki munggah, kira-kira kebijakan iki wis tepat apa ora. Ya. Nah, iku sih. Nah, berarti enak dua sih sing mungkin bisa dibahas. Nah aku sih ya, aku melihat satu kebijakan tertentu ya, selain daripada netizen ya. Heeh. Kan netizen ini adalah salah satu bentuk lain dari aspirasi orang banyak, ya kan. Cuman saya ini melalui konten-konten ataupun platform-platform digital. Heeh. Bisa jadi loh hal semacam ini langsung mengundang unjuk rasa kan. Ya Ya, benar, meskipun kita nggak menginginkan itu. Heeh. Nek unjuk rasa untuk merasakan kopi kan nggak masalah ya. Ini masalah unjuk rasa yang akan membuat kemacetan. Iya. Sehingga nanti kan nggak enak. Di Borobudur nggak cuma warga lokal, ada warga mancanegara. Aku melihat kok Indonesia sini demo kan ya. Iya. Apalagi kita melihat ternyata yang naik bukan harga tiket masuk. Yang naik adalah biaya untuk naik di Naik candi. puncak candi gitu. Iya. Nah, aku melihat dari motif sih. Iya. Motif ini kan yang menurut salah satu staf di kementerian itu adalah yang aku bacakan ya, tentang motifnya ataupun yang menjadi alasan utama. Nah, Menekan
angka. Jadi menjelaskan kebijakan ini diambil berdasarkan rekomendasi dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Iya. atau UNESCO. Ya. Dan banyak pakar. Iya. Ya meskipun pakarnya nggak disebut, Iya. tapi kurang lebih kan ini kredibel ya Iya. informasi ini. Dikarenakan melihat kondisi candi yang sudah tidak sekokoh dulu. Ya, benar Berarti itu. dalam hal ini pemerintah tepat dong. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini sebagai tambahan lagi ya untuk perbandingan. Lek neng Mesir itu kan ya enek jenenge piramid kan. Biaya naik piramid maksudnya. Anjing. Saya tahu rungono Cok. Oh iya. Nah, neng Mesir kan enek destinasi yang serupa sing berkaitan karo nilai-nilai sejarah. Oke. Nah, peninggalan zaman dulu. Mesir itu kan dibukanya baru-baru beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya kan masih ditutup karena ya mungkin Oh, siap. ya salah satunya mungkin karena ini merupakan warisan yang harus dilestarikan dan tidak apa ya, kalau misalkan langsung dibuka untuk publik nanti takutnya ya ada beberapa apa jenis kuwi komponen-komponen bangunan yang rusak. Kalau di Candi Borobudur kan memang beberapa puluh tahun yang lalu itu baru selesai dipugar ya kayak direstorasi ngono Iya, kuwi. bahkan ya sempat apa waktu enek klub itu kan. Iya, Borobudur iya. sempat sempat tertutup Iya. abu vulkanik juga. Iya. Dan itu yang bersihkan juga warga lokal, Iya. bukan mancanegara. Aku malah kepikiran seperti ini. Kan motifnya jelas Iya. untuk biar nggak Kayak overload kelestarian ya. biar terjaga. Nah, kira-kira ya bahasa Indonesia ya. Andai kata nggak cuman sekedar menaikkan harga gitu, Iya. tapi juga membatasi warga asing Iya. WNA mancanegara sehingga 750.000 bagi warga lokal, warga asing 1,4 US dollar. Menurutmu kok bakalnya yang lebih banyak itu warga lokal keberatan, warga asing itu fan-fan aja, atau sebaliknya? Kalau menurutku kalau warga asing ya, barangkali warga asing itu terkait dengan budaya apresiasi, apalagi yang berkaitan karo apa jenenge kuwi satu bangunan yang mempunyai nilai historikal yang tinggi ya. Kuwi tidak keberatan barangkali ya. Yoi. Itu salah satu apa jenenge kuwi asumsi lah. Nah, terus kalau di kita, nah contohnya kan ya seperti itu, ketika bangunan apa jenenge, ketika enek wacana dinaikkan harga tiket masuknya saja sudah responnya sudah seperti itu. Ya. Wis oke sing iki lah sing ya menggerutu ya setengah iki rada kok dhuwur-dhuwur men to iki. Bahkan bagi orang yang nggak punya impian ke Borobudur pun keberatan gitu. Iya. Kan teman-teman kan banyak ya netizen kan. Coba di logika we ya. Iya. Sing komentar di channel publikasi itu nggak sedikit loh. Pertanyaanku apakah semua orang itu ketika harga nanti ikuan, Iya. apakah semuanya akan ke Candi Borobudur kan ya enggak? Kan ya ora. Heeh. Sing penting komen. Yang penting komen dulu. Sing penting komen sih. Ideologi netizen adalah komentar, gitu kan. Komentar. Heeh. Nah di sisi lain, terkait pelestarian kebudayaan itu kan positif ya. Kemudian edukasi pembelajaran untuk siswa pelajar positif. Iya. Mang yo Tapi nek untuk iki untuk nominal, Iya. kan bicara tentang profit ya. Iya. Pengelolaan wisata Iya. diprofitkan Iya. dan dirasa mahal oleh warga negara Indonesia. Iya. Iki apakah pemerintah nggak memperhatikan apa sih yang dikorbankan dari kenaikan ini? Satu ya, saya iki engko ya nyambung neng masalah kuwi. Sejauh sing aku ngerti iki terkait dengan candi-candi yang ada di Indonesia kan dikelola oleh asosiasi. Oke. Contoh ada candi sing bertempat di satu desa misalkan. Nah, desa tersebut tidak punya hak kelola atas candi tersebut. Misalkan mengelola candi mulai dari harga tiket masuk ataupun untuk agenda event dan yang lain sebagainya agar nanti ada pendapatan tambahan untuk desa. Nah kan nanti ketika dapat
pendapatan kan kembalinya ya ke masyarakat sendiri toh. Betul. Nah, tapi selama ini sejauh yang saya tahu, nanti mungkin nek netizen sing luwih ngerti iso komen, nah, sapa ngerti saling bertukar pikiran. Nah, kuwi dikelola oleh asosiasi, terus kemudian tadi juga ada dikelola oleh apa jenenge Kementerian Kebudayaan ya. Nah, pertimbangan kok nyapo di angka 750.000 sebenarnya kurang kuat kalau hanya sekedar untuk menekan jumlah yang masuk. Betul. Karena ora sah ngono wae ketika apa jenenge enek QC-ne kuwi, enek QC-ne setiap misalke sing jaga iki lho, sing jaga candi, sing portal sing tukang jaga portal Anu PPKM Borobudur. Iki wis lengkap itu Mas. Jangan dibahas lagi ya, takutku keluar lagi bijakan iku ya. Ya maksudnya iki kan wis mungkin ya wis enek QC-ne, enek SOP-ne, iki sing oleh masuk sekian. Nah kan ngono cukup lho. Ya. Jadi alasan naik di angka 750.000 hanya sekedar menekan jumlah wisatawan entah mancanegara entah lokal yang masuk itu kurang kuat. Jadi nanti kan muncul pertanyaan lagi. Nanti terkait dengan apa jenis kuwi biayanya nanti dialokasikan untuk apa, mungkin selain daripada untuk pendapatan negara mungkin ada semacam ya mini school lah, mini school tentang laboratorium kebudayaan misalnya. Oke. Ini aku agak geser dikit ya. Iya. Sebenarnya selain Candi Borobudur sebagai tempat wisata ya, Iwan ada harapan dari beberapa tokoh keagamaan. Iya. Yang mana coba Borobudur itu jangan cuma jadi wisata, destinasi wisata, tapi juga dikembalikan ruhnya sebagai tempat ibadah gitu loh. Nah saiki Borobudur belum kembali kepada esensi awal ya, menjadi tempat ibadah. Diinci bro. Dan yang untung bukan cuma turis, termasuk pengelola kan ya. Untungnya untung apa? Untung nominal. Jadi kan kasihan para pemeluk agama-agama yang seperti itu, naas gitu loh. Oh ini berarti malah melegalkan untuk menaiki rumah ibadah. Diinci. Bahasa Jawanya itu diinci ya. Itu apakah nggak memperkeruh lagi gitu? Membuat satu efek lain yang pemerintah kayak nggak mau melihat ke situ. Ada persinggungan di wilayah Imanen. Oh iya, kalau itu bahas. Nek dirimu anggap aja sebagai pemeluk agama Hindu lah misalkan. Iki Buddha iki. Oh Buddha. Iya, Buddha. Kayak Buddha. Iya. Jadi ya aku tidak terlalu iki ya samarku. Iki mergokno rada sensitif lek bahas terkait masalah isu-isu keagamaan. Soalnya toh aku juga bukan apa jenenge kuwi bagian dari agama Buddha itu sendiri, pemeluk agama Buddha itu sendiri. Terkait di NCI. Ya barangkali justru semakin apa ya? Hati-hati lebih jangan ketawa di saat-saat seperti ini. Saya juga takut ini ketawa di saat seperti ini ya. Maksudku gini, kalau masalah Borobudur itu sepertinya masih setiap tanggal berapa bulan apa gitu masih dijadikan sebagai ini loh, apa jenis ritual. Nah, maksudku itu. Ketika pemerintah itu melibatkan para pakar ya. Jangan cuma pakar ekonomi dong. Iya. Coba pakar keagamaan itu bagaimana suaranya kan. Coba didengarkan. Mana sih yang lebih untung antara pendapatan APBN dengan ekspresi keagamaan. Kita iki saiki apa wae sing potensi iso didol ya hajar wae gitu. Kita ngono. Justru iku malah. Maksud aku ketika banyak pemerintah atau banyak pihak yang lebih mengedepankan profit oriented, kenapa kita nggak coba memberikan satu usulan wacana ya? Value orientednya gimana? Ada nilai-nilai keagamaan itu yang harus dijaga bersama. Kan pakai drone bisa, nggak usah pakai biaya tarif naik candi lah ya. Pakai drone aja. Jadi
Justru uang yang 750 atau 1,4 juta tadi senilai 100 US dollar itu diwajibkan untuk membeli drone bagi yang masuk Borobudur kan ya, sehingga bisa melihat Borobudur tanpa harus nge-CI, tanpa harus menaiki itu. Oke Bi, sambung nih ya, Ya, sambung ya. putus sambung loh ya. Sambung. Ya, Sambung itu artinya sambung nyambung. silaturahim dengan pembahasan, ya kan. Nah, demo kan wis coba bahas juga, dan aku nggak semacam tambahan pembahasan ya. Jadi selain nilai ekonomi sing profit oriented, juga ada yang harus diperhatikan, yaitu tentang nilai keagamaan. Iya. Karena mau tidak mau itu emang awalnya tempat ibadah gitu loh. Lah janjane kira-kira modelnya pengennya seperti apa? Sing mbok apa jenenge kuwi? Sing mbok sampaikan. Contoh seperti apa? Apa Nek dalam imajinasiku ya, kan imajinasi kan sasa wae. iya. Jadi coba sih Borobudur ditambahi toa gitu. Terus Tuh. Saya tahu. Anak salah. Kan imajinasi. iya, Ya. terus Lanjut gak kisah ya gitu. lanjut. Jadi toa itu maksudnya nggak kabeh candi tambahi toa, tapi sebagian satu tambahi toa coba kan. Terus bagi woro-woro. Tinggi apa fungsinya kuwi tinggi apa? Ini rumah ibadah ngono lho. Anjing. Iya toh? Jadi ketika ada orang yang mau menaiki Borobudur, itu coba pakai ritual sih kayak hargai. Oh ini bukan cuma sekedar tempat untuk selfie, tapi ada tempat di situ banyak umat lah sing memang ya rumah ibadah. Iya. Sebenarnya selama ini ya terlepas dari niat orang itu kan beda-beda ya. Niat orang beda-beda, apa orientasinya ke Borobudur kan macam-macam. Iya. Cuman like kita berbicara tentang kebutuhan rohani ya. Yoi. Kebutuhan rohani, terus kemudian Tempat berekspresi tentang satu keyakinan. nilai-nilai. Nah, ketika banyak apa jenenge kuwi wisatawan, terus kemudian banyak umat-umat beragama lain berkunjung ke situ. Ya. Terus bisa langsung, apalagi misalkan ini kasusnya kalau ada guide-nya ya. Guide-nya kan Wajib. tadi. Nah, kan ada guide-nya kan tadi. Wajib menggunakan jasa guide lokal. Nah, alangkah lebih baiknya guide-nya itu diambil dari remaja organisasi keagamaan tersebut. Contoh, kayak misalnya di kita kayak remaja masjidnya loh, seperti itu. Nah, guide-nya bisa diambil dari keanggotaan organisasi keagamaan tersebut, supaya Dengan apa? tujuan? Dengan tujuan nanti bisa memberikan apa jenenge kayak paparan-paparan tentang nilai-nilai yang ada di agama tersebut, yang ada di agama Buddha. Nah, dengan begitu kan saling mengenal. Oh, ternyata ada benang merahnya nih antara satu agama dan agama yang lainnya, yaitu di kasih sayang. Oke. Terkait apa namanya? Itu bisa. Fungsional kan. Fungsionalisasi oke. Tak kira nggak begitu ada problem ataupun kontroversi ya. Tapi yang menjadi netizen Budaisasi. netizen ini menjadi apa? Komentar itu adalah terkait dengan nominal gitu. Soalnya gini, nominal kenaikan harga naik Borobudur. Ya. Itu runtut nih. Mm-mm. Pajak naik, Ya. terus minyak ini tak sebut langka apa naik? Harga tenan Anggapnya, naik. terus kemudian harga-harga lain, Ya. kebutuhan pokok lain pun juga naik. Ya. Justru yang membawa orang akan berpikir lebih was-was lagi adalah setelah harga naik Borobudur, mungkin nggak harga turun Borobudur naik. Kan itu yang bayar harga naiknya ya. Iya. Lah turunnya gimana? Barangkali nanti ada inovasi disediakan flying fox. Jadi langsung terjun bebas dari atas. Heeh. Tapi nggak masalah, itu kan imajinasi aja ya. Ya imajinasi ya, ini tadi disclaimer. Oke, Vicky tadi kan udah adzan ya. Iya. Dan aku juga butuh waktu yang khusus ketika adzan itu mulai berkumandang. Iya. Mungkin terakhir Ki ya. Iya. Menurutmu pribadi ya, Iya. layak nggak berita-berita semacam ini
diberitakan dengan tujuan untuk membuat netizen itu respon berlebih. Atau bahasa lain begini. Ya, piye. Ini kan yang membuat viral ini kan sebenarnya kan karena Media. dipublikasi. Iya. Coba kalau nggak dipublikasi. Iya kan? Iya, bener sih. Ya. Menurutmu ini sebenarnya akal-akalan sopo juga iso viral iki? Aduh. Sakjane iki dipublikasi pun sebenarnya ya enek apike sih. Tapi dengan apa ya? Dengan isi informasi yang tepat kan lho. Isi informasi yang tepat. Ah, Contohnya. informasi ini tepat kan lho. Contohnya tepat gimana? Nah, contohnya ini iya juga sih tak pikir-pikir. Iki sing naik iki mau harga naik. Borobudur. Harga masuk ya tetap. Harga turun belum dibahas, harga keluar juga belum dibahas. Cuman meskipun diberitakan setepat-tepatnya, tak kira iki netizen ya tetap berkomentar ngono lho. Karena hobi. Memang hobi kan nggak bisa dibatasi ya. Tapi misalnya lek ra diberitakan wis ado-ado teko ngendi ngono misale oh, jebul wah iki munggahe tambah bayar iki. Iya. Dan yang penting kan viral ya. Jadi mau naik juga akan viral, harga tiket turun juga akan viral gitu loh. Iya kan? Wis lah Bi, pusing aku Bi. Semuanya Bi ya. Engko kapan Mas ampune lah. Yes, Kira-kira engko kapan harga turun Borobudur dan harga turun iya keluar Borobudur. Iya. Oke, thank you. Aku tak geser sih lah. Iki mau anu. Saya Rano ya. Ya. Oke, amat sih.